Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktek UKIN dalam mata pelajaran simulasi digital. Perkenalkan, nama saya Rifauji Purwoko. Ini kartu mahasiswa di LPTK UNY Daljab PPG Daljab tahun 2021 angkatan pertama, prodinya Teknik Komputer dan Informatika. Nah, demikian perkenalan dari saya. Sekarang kita mulai pembelajaran untuk hari ini. Hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada kalian semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya nak ya. Karena di masa pandemi ini sudah banyak sekali yang terpapar. Dulu bukan masih orang yang benar-benar yang kita tidak kenal yang terpapar. Sekarang sudah di lingkungan terdekat kita sendiri yang terpapar. Mungkin bahkan kita sendiri yang pernah terpapar oleh virus COVID-19 ini. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, Alvan mungkin bisa dipimpin doa supaya pembelajaran kita dapat bermanfaat buat kita semua, terutama untuk kalian. Silakan, Alvan. Ya, baik Pak. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa saya. Baik, terima kasih Alvan. Ya, baik Pak. Semoga doa kita dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dimulai ini saya mau absen dulu ya. Yang hadir itu ada Khalifah, Alfiandri, Hanif, Michael Ivan, Kania, Hairul Wildan, Muhammad Hanif, dan Rasya. Yang tidak ada itu Stefanus. Stefanus itu tadi sudah izin ke saya karena ada keperluan keluarga gitu ya. Yang pertama, saya ini sebagai supaya kalian fokus ya untuk mengikuti pelajaran. Saya share screen, saya punya sesuatu untuk kalian. Sudah nak? Sudah tampil? Sudah Pak. Oke. Nah, ini saya punya tebak gambar nih buat kalian nih. Wah, biasanya kalian kalau nebak-nebak itu seneng nih. Ya. Nah, tebak gambar ini kalian coba bisa menebak kira-kira kata apa yang tepat untuk gambar ini. Ini ada Pawang gambar hujan, Pak. apa? Pawang hujan. hujan. Oke, coba kita lihat jawabannya. SN dulu Iya. dong Pak. SN dulu Pak, nanti baru jawab gitu. Biar Oke, siap. Resen dulu. Coba kalau saya resennya nggak kelihatan, nyebutin aja ya, sebut saya Pak gitu. Iya, misalkan Wildan gitu ya, jawab. Nanti ya Wildan gitu. Sebutin nama kalian aja karena nggak kelihatan kalian resen juga. Ya, karena ini slideshow, ketutupan layar semuanya. Oke, nomor ini tebak gambar yang selanjutnya. Sudah? Udah Pak. Udah Pak. Oke, ya gambar ini apa? Kata apa? Ya. Golongan darah Pak. Coba kita lihat jawabannya. Golongan darah. Oke, selanjutnya. Nah ini satu lagi. Udah terlihat gambarnya? Sudah terlihat Pak. Oke, ini apa nih? Gambar apa nih? Saya Pak. Iya. Suka belajar bukan Pak? Jar, mari kita lihat jawabannya. Iya, betul. Oke. Nah ini selanjutnya, lihat gambar slide saya selanjutnya, kelihatan?
Kalau ini sudah ya? Pantunnya. Udah. Ya, ini ada pantun. Saya punya pantun untuk kalian. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Oke? Intinya itu kalian belajar untuk tambah pintar. Selanjutnya, sudah terlihat tampilannya? Kelihatan, Pak. Persepsi itu pertemuan minggu lalu tentang apa ya? Fungsi logika IPA. Oh, oke, betul. Siapa IP ya? Wah, IP masih mengingat ya. Ya. Jadi minggu lalu itu kita belajar tentang fungsi logika if. Di mana fungsi logika itu if itu biasanya untuk mengecek kondisi tertentu dalam rumus Excel. Dia berarti bisa bernilai benar atau bernilai salah. Biasanya untuk menentukan suatu anak itu lulus atau tidak dalam suatu ujian. Nah, itu bisa kita berikan, misalkan kalau ada nilainya di bawah 75, dianggapnya tidak lulus. Persepsi untuk pertemuan minggu yang lalu. Nah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi tentang operasi hitungan statistik. Oke. Ya, selanjutnya, nah ini KD-nya, menerapkan logika dan operasi perhitungan data itu yang pengetahuannya, keterampilan mengoperasikan perangkat lunak pengolahan angka. Nah, selanjutnya ini tujuannya ya. Kalian diharapkan dapat menjelaskan format penulisan fungsi operasi hitungan statistik sebagai operasi perhitungan pada data pada aplikasi Excel ya dengan tepat. Jadi ini untuk rumus ya, format penulisannya benar atau tidak. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan manfaat operasi hitung statistik pada aplikasi Microsoft Excel dengan benar. Wah, oke ya. Itu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Baik, untuk penilaian dari tugasnya ya, apa yang harus kalian kerjakan nanti itu ada dua macam ya, ada pengetahuan dan ada keterampilan. Ya, pengetahuannya ada di GCR ya, dalam bentuk LKPD ya, nanti silahkan dikerjakan LKPD-nya, kemudian nanti di-upload kembali, dikumpulkan melalui GCR. Nah, ini judulnya operasi perhitungan statistik ya. Nah, saya punya, sebelum kita masuk ke materi, nah saya punya satu gambar di sini ya. Lihat gambarnya? Lihat ya? Oke, nah? Lihat, Pak. Oke. Nah, ini kalau yang kalian lihat di sini, tampilan gambar ini tentang apa ya? Ada yang tahu? Data nilai nggak sih, Pak? Tentang apa? Data statistik. Nilai. Nilai. Oke, betul. Ini ada statistik nilai. Kalau tadi kita berbicara tentang statistik, itu ada apa saja? Kalian sudah belajar matematika belum tentang statistik? Ada yang sudah? Udah. Isinya belajar apa ketika belajar statistik? Biasanya ada rata-rata. Nah, iya. Ya, ada rata-rata, terkecil, ada nilai terbesarnya berapa gitu ya. Nah, ini saya ambil data dari data real. Ini data dari SMA 14 loh ini. Jadi ini nilai UN SMA 14 jurusan IPA. Nah, ini tampilannya. Ini rata-rata. Nah, sekarang kalau misalkan kalau kita berbicara suatu data itu nanti kita latihan dalam bentuk data yang kecil. Nah, kalau ini datanya yang besar. Nah, bayangin kalau IPA, berapa jumlah siswa IPA di SMA 14 ya. Kalian kalau 252 gitu kan, mencari yang tertingginya siapa, terendahnya siapa, rata-ratanya gimana. Kalau secara manual pasti sulit kan? Iya. Apalagi di setiap mapel gitu ya. Nah, inilah fungsi dari aplikasi yang akan kita gunakan. Ya, tuh kayak gitu. Nah, terus selanjutnya, nah sekarang apalagi kalau lihat yang ini. Nah, ini apa ini? Apa kelihatan nggak? Di sini ada rentang nilai ya, ada rentang nilai, ada dari 0 sampai 10, dari 10 sampai 0 sampai 5, 5 sampai 10 dan seterusnya.
Nah, ini jumlah siswanya di setiap rentan mata pelajarannya. Ya. Jadi kalau suruh memilah-milah, coba ada berapa yang nilainya 60 sampai 65 gitu. Pelajaran matematika ada berapa orang? Kalau dikasih data yang banyak kemudian kita cari secara manual kan susah, ya nggak? Betul? Nah, Betul. jadi makanya kalian nanti mempelajari materi ini supaya kalian bisa memecahkan masalah-masalah ini. Sampai di sini, yang di sini ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini belum ada pertanyaan. Oke, jadi paham ya? Ini Ya, Pak. maksud dari gambar ini ya, Paham, dan yang ini juga ya, intinya itu kalian bisa mengerjakan sesuatu data yang besar dengan aplikasi yang mau kita pelajari ini, gitu ya. Nah, yang ini nih, sekarang apa itu operasi hitungan statistik? Nah, tadi sebagian sudah kita jawab ya. Operasi statistik itu ada apa aja? Tadi Rasya yang menjawab Ada tadi. rata-rata, nilai tertinggi Ah, sama nilai terendah. iya Sama. betul. Ya. Nah, ini nih yang ada di Microsoft Excel yang akan kita pelajari ini ada max, ya, ada min, ada average, ya, ada count A, ada count if, median, dan count blank. Ya, nah, oke. Yang pertama itu ada yang namanya max, ya. Nah, max itu fungsinya apa? Mengembalikan nilai terbesar dari sekumpulan nilai. Ya, intinya mencari nilai tertinggi atau terbesar. Ya, jadi dia biasanya kalau max itu formatnya seperti ini. Ini udah format bakunya. Itu sama dengan max, number 1, number 2, number, dan seterusnya. Kemudian ini contohnya nih, ya, penggunaan max-nya. Ada nilai. Nanti kita praktekkan ini ya. Ini hanya sepintas gambarnya. Contohnya, jadi ini ada nilai seperti ini. Nilai tertingginya berapa ini? Kalau di kasat mata berapa? Kelihatan kan nilainya? Berapa ya? 9? 3. Oke. Nah, rumusnya apa jadinya? Di sini number 1, number 2. Nah, number 1 itu ada di sel. Setiap number ini menempati suatu sel. Ya, selnya itu di sini nih. Ini kan ada kolom A dan baris 1, 2, 3, dan seterusnya, ya. Nah, kalau penulisan sel dalam Excel itu harus ada A, kemudian pasangannya. Untuk menunjukkan 76 berarti apa? A3, Pak. A3, betul. Kalau misalkan untuk meletakkan 87, ada A7 ada di sel berapa? A6, Pak. Nah, 6, betul. Nah, jadi, maka penulisannya seperti ini. Sama dengan max A3 titik 2 A8. Paham ya? Mudah ya? Ya, selanjutnya. Nah, ini untuk mengembalikan angka untuk min. Min ini fungsinya apa? Untuk mengembalikan angka terkecil dalam serangkaian nilai. Ya. Intinya mencari nilai terendah atau terkecil. Formatnya juga sama seperti yang max tadi. Ya. Sama dengan min, kemudian buka kurung number 1 dan number 2. Oke, nah diletakkan selnya berapa tadi? Nah, kita mulai dari A berapa? A3 sampai A8. Nah, selanjutnya average. Ya, siapa nih yang mau jelasin nih? Apa nih? Ya, Pak. Ya, silakan. Jadi average itu sistemnya dia bisa langsung ngerata-ratain seluruh totalitas nilai yang ada pada suatu sel yang udah ditentuin. Oke, jadi yang udah ditentuin nih dari sekumpulan sel. Nah, tapi saya punya pertanyaan nih. Kalau misalkan ini isinya bukan number, misalkan isinya ada A-nya. Nah, itu apa yang terjadi? Bisakah dia dihitung? Nanti dia error nggak sih, Pak? Nah, ayo. Nah, nanti kalau mau lebih jelasnya lagi, nanti kita coba di prakteknya, ya. Oke, Pak. Oke, nanti kita coba ganti gitu ya. Oke, nah sekarang ini count A. Count A itu menghitung jumlah sel yang tidak kosong dalam suatu rentang. Rentang itu maksudnya tadi dalam rentang sel yang kita blok gitu ya, atau kita seleksi. Ini nilainya bukan number, namanya value. Value itu nilainya
Bisa number, bisa apa namanya, bisa karakter, bisa kata-kata seperti ini. Nah, dia menghitung di sel yang ada di sini. Nah, formatnya pun sama. Ya, paham ya? Untuk rumus count A, ngitung jumlahnya aja. Oke, good ya. Selanjutnya, count if. Count if ini apa? Ini enggak sih Pak, kalau misalkan count if itu, jadi dia itu sama kayak yang sebelumnya, tapi dia ada aturan tertentunya kayak dia harus punya suatu jenis teks di dalam Iya, selnya itu baru dia bisa termasuk iya, count. boleh. Jadi dia harus ada kriterianya, ya. Nah, kayak tadi ini, ya. Ini yang ini kita cari di contoh ini kita nyari ini formatnya dulu ya, formatnya pakai range. Range itu tadi yang diseleksi, ya. Kita mau nyari mana nih? Dari mana ke mana? Dari ini dari A3 sampai A8. Kemudian kriterianya apa gitu. Ini kan dari A3 sampai A8. Betul? Nah, kriterianya apa? Kriterianya kita nyari pensil. Dan setiap mencari ya, itu harus diberi tanda petik. Paham? Paham, Pak? Kalau nggak pakai tanda petik, apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Tidak akan muncul. Nilainya akan 0 di sini. Ya. Nah, nanti kita coba ya prakteknya ya. Nah, selanjutnya apa nih? Count blank apa count blank? Ya, siapa yang bisa jelasin count blank itu? Saya Ini Pak. kan ada. Ya, coba. Jadi count blank itu tuh untuk menghitung jumlah sel yang nggak ada, yang kosong. Betul. Jadi dari rentan yang kita blok gitu, yang kosong itu ada berapa yang kita blok gitu. Nah, ini rentannya dari A3 sampai A8. Paham ya? Ini count blank. Nah, kan udah terakhir ini. Nah, sekarang kita praktek. Oke, praktek operasi perhitungan statistik yang tadi. Ya. Sebelum kita praktek, ya alangkah baiknya kalian perhatikan juga keamanan kalian dalam melakukan praktek komputer di rumah kalian. Yang harus kalian perhatikan ya jarak pandang kalian dengan laptop kalian ya. Ya jangan terlalu dekat. Kemudian posisi tempat duduk juga ya. Kalau bisa tangannya yang ada senderan tangannya supaya kalian lebih nyaman. Ketiga apa lagi? Oh, jangan meletakkan makanan atau minuman dekat dengan laptop kalian. Ya, karena takutnya tersenggol, kemudian nanti dapat menumpahkan air tersebut ke laptop kalian. Nah, ini kita coba ya. Kita coba praktek. Oke. Nah, untuk filenya saya kirimkan ke grup ya buat latihan. Silakan dibuka. Ya, sudah dibuka kalian? Sudah, Pak. Oke, ini kita mulai praktek ya. Sudah tampil belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Dari data ini ya, berapakah nilai tertinggi? Nah, ini contoh-contoh yang tadi nih. Rumusnya apa tadi? Max, Pak. Ya, sama dengan max gitu ya. Nah, ini buka kurung. Terus tadi apa? Nomor 1, nomor 2. Ini tinggal kita seleksi, kita blok, kita drag. Nah, yang mau kita hitung yang mana? Ini kan. Nah, dari A3, sel A3 sampai A8. Kemudian enter. Ya, berarti hasilnya berapa? 9, 3. Oke. Selanjutnya, yang min. Nah, yang min sama dengan min. Terus apa? Masukin sel. Nah, Buka kurung. tinggal diseleksi gini ya. 3. Ya. Nah, enter deh. Iya. Oke. Oke, Pak. Gitu. Untuk rata-rata. Ya. Average. Average ya, sama dengan average. Buka Buka kurung. kurung. Apa nih? Buka kurung. Ini tinggal diseleksi ya. Ya. Kemudian di Ya. enter. Enter. Gitu. Keluar rata-ratanya 83,5. Ya. Oke.
Siapa yang mau bantu saya ini count A sekarang? Siapa yang mau share screen? Saya stop share dulu. Boleh Pak. Oke, silahkan. Siapa? Wildan ya? Iya Pak. Coba silakan Wildan. Ini ya Pak. Jadi Nah, iya. Itu. Coba. Tadi rumusnya apa? sama dengan Dengan yang A count A kurung kali ya. Pak 6. Oke. Good. Yang count if sebelahnya? Iya. Sama dengan Di blok. iya. Wah. Bentar. 0 Pak. Kenapa nol? Nah, kurang apa tadi? Salah, Pak. Kurang tanda Dua. petik. Bisa Tanda bantu tadi? petik, Pak. Oh iya. Nah, ya. Tuh, Ahmad Hanif tuh yang merhatiin tadi tuh ya. Oke. Wildan, bagus. Sudah paham Wildan? Dari sini? Bisa ya? Alhamdulillah udah Pak. Yang soal yang count if-nya. Yang mau share screen siapa? Tuh yang ada gabungan. Khalifah bisa? Bisa Pak, yang mana Pak? Iya, coba share screen. Yang ini Cari ya, Pak. penjualan tertinggi, ya. Tertinggi itu Pakai apa? Buka. Oke. Tuh. Woi, ya. Terus Tadinya rendahnya pakai apa? Pak kurung Oh bisa udah. Rata-rata. Wah pinter dia. kirim Pak. Ya, Benar gak Pak? Oke, ya betul. Wah pinter emang ini. Khalifah bisa. Aku seneng banget dia ya. Iya. Akhirnya bisa loh. Hebat ya. Terus satu lagi yang tadi sebelahnya belum itu. Yang Apa lagi, Pak? siapa tuh? Muhammad Hanif bisa nih? Ya, Pak, bisa, Pak. Ya, coba. Kalau Muhammad Hanif gimana nih? Aduh, bisa nggak nih ya? Coba dipraktekin dulu. Iya, yang ini ya, betul. Ya. Nah, coba. Oke, ini. Berapa jumlah siswa seluruhnya? Ya, coba rumusnya gimana? Pakai apa? Oke, Oke, good. Lanjut. Terus, Nah, sekarang milih yang lulus berapa, ayo. kondif, Pak. Iya. Oke. Ambil semuanya. Ini. Belum. Kebanyakan petiknya. Nah, ya. Berapa? Oke. Kenapa nih, Pak? Nggak ada sama dengannya nih. Iya, sama dengannya nggak ada tuh, Wildan tuh. Conif. Iya, count if. Oke, terus buka kurung. A4. A10. Kok A? Oh iya, B10. Iya. B4. B10. Iya. Ini lulus. Ini. Iya. Kenapa nih, Pak? Kenapa nggak bisa? Kamu formatnya koma kayaknya, jadi nggak pakai titik koma. Di situ formatnya dimintanya apa? Itu koma, coba ganti koma. Oh ya, koma. Coba. Nah, dah. Coba. Nah, paham ya? Semua ya? Oke. Paham, Pak. Alhamdulillah. Iya, nih jadi itu prakteknya. Nah, ini saya punya satu lagi nih untuk nyari nilai ini. Itu kalau maksimum kan tadi max. Ya, sama dengan max. Terus itu Buka dari kurung. buka kurung. Itu dari sel Yang yang ini ya. Blok. yang Gitu. Oke. Yang minus. Nah, sekarang gini nih. Nah, sekarang kan ini ada sebelahnya nih. Nah, kalau untuk ke sebelahnya, bisakah dikopikan? ini Pak Tanya. ditarik Bisa, gitu Pak. Pak. Jadi di bot titik ada Bisa ya? bintang. Nah, ini bisa nih, langsung ditarik.
Nah, gitu ya. Nah, untungnya Excel tuh seperti itu. Jadi data yang banyak, kita nggak usah terlalu ngitung ulang lagi, ngetik ulang lagi. Jadi bisa di-drag seperti ini, ditarik gitu. Atau di-copy lah boleh. Di-copy, ini taruh sini. Paste gitu. Ya. Pakai rumus apa tadi? Ngitung jumlah siswa. Count A. Ois, count A. Siapa tuh tadi yang jawab? Itu Wildan, Bang. Oh, Wildan. Oh, Wildan udah paham banget nih Wildan nih. Count A ya, buka kurung, tinggal diseleksi ya. Nah, dapatlah 3. Oke, paham sampai di sini prakteknya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Nah, ini kan sekarang tinggal kalian mengerjakan tugasnya ya. Nih, saya share screen. Nah, ini ya. Ini assignment-nya ini yang pengetahuan statistik, isinya ada LKPD di dalamnya. Kemudian ini ada tugas keterampilannya. Nah, nanti diupload di sini. Jadi sendiri ya. Tadi saya sudah set di sini. Ya, nanti silakan diupload di ininya masing-masing ya. Paham ya? Sampai sini? Paham, Pak. Ya. Jadi untuk penilaiannya ada pengetahuan, ada di LKPD, kemudian penilaian keterampilannya ada di Google Classroom, kemudian rentan nilainya 0 sampai 100, jadi setiap itu ada poinnya. Kalau yang pengetahuan ada berapa soal di sana? Ada 3 ya. Nomor 1 poinnya hanya 20, nomor 2 40, yang ketiga 40. Kemudian keterampilannya juga ada di situ. Tugas praktik ini ada di Google Classroom kalian. Kalian bisa ambil filenya, kemudian kalian nanti kerjakan. Yang dikerjakan ini, yang ada tanda tanya ini semua nih. Ya, ini prakteknya kalian. Ya, silahkan. Kalian unduh di Google Classroom. Ya, paham? Sudah di-download? Udah. Ya. Ini tugasnya, tugas praktik, nanti silakan kalian kerjakan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke. Kemudian ini soal uraiannya. Ya, soal uraiannya ini nanti juga kalian kerjakan. Nah, ini juga ada di GCR, ada di LKPD ya. Oke, sudah di-download ya. Nanti kalian kerjakan, silahkan. Oke, ada pertanyaan? Saya, Pak, ada. Oh iya, ada. Oke, ya. Hanif, silakan Hanif. Enggak, kalau misalkan rumus yang min, max, yang lain pokoknya ya kan range. Itu kan bisa C5 sampai, contohnya C5 sampai C8. Tapi kita pengen milih yang contohnya C5 doang sama C8. Jadi C5 C6 sama C8. Jadi Bisa. C7-nya agak dipakai. Itu gimana, Pak? Jadi Pakai cuma tertentunya saja gitu ya. Ya, misalkan tadi ini tadi min max ini ya. Nah, misalkan yang minnya kita coba yang max ini ya, misalkan. Nah, ini misalkan kita nggak mau hitung yang di tengah-tengah ini misalkan. Ya. Ini nggak mau kita hitung gitu ya. Nah, ini penulisannya gimana? ya penulisannya. Nah, gini cara nulisnya. Ini kita hapus dulu. Ya, caranya ini udah kita ketik max, kita maunya yang ini aja nih. Ya, yang ini 2 ya. Oke. Nah, habis itu titik koma lagi. Nah, terus klik lagi yang ini nih. Itu nih. Nah, kayak gitu. Nah, bisa nih. Paham bisa, ya? Pak. Paham. Nah, dari tugasnya ada kesulitan kalian? Ada nggak? Sejauh ini belum ada, Pak. Masih aman, Pak. Oh, udah bisa ya, pinter-pinter lah anak 14 gitu. Sudah selesai? Oke, siap. Siapa yang mau presentasi? Presentasikan hasil prakteknya
yang tadi sudah saya berikan? Saya deh, Pak. Oke, Wildan, silakan Wildan. Udah semuanya, Dan? Udah, Pak. Udah, wih hebat. Nah ini, coba gimana? Iya, nilai tertinggi Rumusnya kayak pakai tadi apa? sama dengan max, terus di blok di pelajaran yang paling kiri. Saya itu enter. Terus saya tinggal di drag aja. Terus buat nilai yang di under 85, di bawah 85, pakai count if di blok biasa. Terus yang buat kata kriterianya kita pakai tanda kurang dari 85, terus jangan lupa tanda petik. Oke, ya bagus. Drag biasa. Wah, diborong sama Wildan semua ini. Wildan gantian, Ipan sekarang. Ayo Ipan. Iya, udah, makasih Pak. Iya ya, makasih. Wah tuh Wildan lebih satu. Sekarang Ivan. Ini Pak. Oke, silakan. Yang predikat A. Predikat A. Iya. Predikat A itu pakai escape dulu, escape. Ya. Nah. Pakai rumus apa? Rumus count if. Count if. Yang di blok yang mana? Yang di blok yang ini Pak. Kolom predikat. Oh iya, kolom predikat ya. Jadi bukan kolom nilai. Oke. Deh, terus enter. Terus di Predikat B. Predikat nah, B, yang B sama juga. Tapi jadi B ini. iya. Oke, selanjutnya yang terakhir. Jumlah siswa yang tidak ada nilainya itu Nah, pakai yang ada nilainya pakai blank. rumus apa? Count blank. Oke, betul. Oh, ada berapa jadinya hasilnya? Ada berapa yang kosong? Ada 4. Ada 4. Oke, tadi sebelahnya tadi gimana? Di ngopiinnya gimana tadi? Di drag aja. Tarik aja ya. Oke, betul. Oke, bagus. Udah bisa semua nih. Ya, Ipan. Yang lain gimana? Bisa? Alvan bisa, Pan? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Kania bisa? Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah bisa semua jadinya. Bisa. Kita bahas soal pengetahuannya. Saya share screen lagi. Ini soalnya. Dijawab ya nanti ya. Ini sekarang soal uraiannya. Nomor 1. Jelaskan 4 format penulisan perhitungan statistik pada aplikasi Excel di bawah ini. Yang pertama ada average. Siapa yang mau menjawab? Untuk nomor 1, average. Saya Pak. Nah, Muhammad Hanif, silakan. Kalau untuk average itu formatnya itu sama dengan average, buka kurung, terus range. Iya, range-nya. Sama range-nya. Tutup kurung. Iya, tutup. Nah, kalau untuk count blank itu sama dengan count blank, buka kurung, range, tutup kurung. Oke, bagus ya. Bagus ya. Sudah betul. Ivan bisa, Ivan? Bisa, Pak. Oke. Nah, terus ini apa nih? Untuk nilai tertinggi. Rumusnya apa dari tampilan ini? Rumusnya sama dengan max, buka kurung, C5, titik 2, C12, terus enter. Oke, terus hasilnya berapa? Yang muncul itu nilai tertingginya 8.000. Oke. Terus yang selanjutnya? Harga terendah itu rumusnya sama dengan min, buka kurung, C5, titik 2, C12, enter. Enter. Terus hasilnya itu ada 500. Harga di bawah 2.000. Nah, pakai rumus apa? Ayo. Pakai rumus count if. Count if, betul. Ya. Gimana penulisan rumusnya? Sama dengan count if, buka kurung, C5, titik 2, C12. C12. Kurang dari 2000, terus enter. Oh. Pakai petik. Oh iya, pakai petik. Hasilnya berapa yang muncul? Ada 3. Oke, betul ya. Barang yang ada harganya ada berapa? Rumusnya apa? Pakai rumus apa? Sama dengan count blank, C5, titik 2, C12, terus enter.
Oke, terus hasil yang muncul Ada 2. ada 2. Oke ya, bisa ya, semua ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, good. Udah pinter-pinter nih, udah paham ya. Nah, sekarang kita sampai di kesimpulan. Ya, apa yang bisa kalian simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Kalau menurut saya pribadi, simpulannya dari materi hari ini tuh kita belajar kalau misalkan Excel itu bisa mempermudah kita mengolah data, terutama pada statistika, dan itu kayak ada kalau kita bisa manfaatin dengan baik kayak rumus-rumus yang ada fungsinya min, max, sum, count if, blank, Ya, itu kan betul. jadi lebih cepat sama ngehemat waktu. Ya, sebenarnya sih belajar Excel tuh menyenangkan juga sih, asik. Iya, oke kan? Asik kan? Belajar Excel, iya. Ya, kayak Ada lagi? MTK, tapi ada rumusnya. Nah, kalau MTK kan harus dihitung pakai tangan. Nah, ini nggak dihitung, coba. Enak kan? Ya nggak? Cuma ngetik satu part saja, selesai semua persoalan. Betul? Iya, Nah, ya siapa lagi yang mau menyimpulkan? Kesimpulannya sih ya menurut saya kita hari ini belajar tentang Excel ya Pak. Ya. Excelnya itu buat sama sih Pak kayak rahasia apa tadi Pak, buat mempermudah kita dalam mengolah suatu data atau statistik Pak. Jadi kita tuh kayak nggak perlu susah-susah ngitungnya satu persatu pakai kalkulator segala macam. Jadi cuma tinggal masukin rumus udah bakal ketemu langsung Pak. Tadi kan pertanyaan di awal itu, apa itu operasi perhitungan statistik ya? Ya, jadi operasi perhitungan statistik adalah sebuah fungsi yang berguna untuk mendapatkan gambaran statistik data seperti rata-rata, nilai tertinggi, terendah, median, atau data dengan kriteria tertentu. Nah, jadi fungsinya data statistik itu seperti itu. Nah, tapi tadi statistik kita itu kita aplikasikan dalam aplikasi Excel gitu ya. Nah, jadi serasa lebih mempermudah pekerjaan kita gitu ya. Oke, nah jadi kesimpulannya seperti itu. Sudah paham semua? Paham anak-anakku semua? Insya Allah sudah Pak. Insya Allah sudah, Pak. Alhamdulillah ya. Udah pada paham semua. Ya, tugasnya dikumpulkan ya. Silakan dikumpulkan ke GCR ya. Nanti saya nilai. Kemudian minggu depan kita belajar tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, apa itu VLOOKUP? Nah, ini juga salah satu fungsi yang sangat membantu dalam suatu pekerjaan, terutama dalam pengolahan data. Ya, sebelum saya akhiri, kita berdoa dulu. Ya, mungkin Alvan bisa dipimpin doa. Iya Pak, bisa Pak. Ya, ada. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Ya, berdoa saya. Ya, terima kasih Alvan. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini dapat memberi manfaat buat kalian semua, ya. Dan kalian bisa mengaplikasikannya nanti di kemudian hari, ya. Oke, akhirul kata saya ucapkan terima kasih, ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Ya, karena kesehatanlah yang utama, dan kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir ya di negara kita, bahkan di dunia. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih semua.